ini dia tuh dilusurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, lihat nih. Dibungkus rapi atas nama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer bencana. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi keluar yang paling keras. Ya, Bapak kan bisa lihat yang berani kritik kebijakan Kang Deddy soal pelarangan wisuda di sekolah, padahal saat itu momen di mana orang tua dan semua warga yang kena gusuran proyek normalisasi sungai akan diberikan uang kepedulian dari Bank BJB. Sebenarnya nggak nyambung banget sih konteksnya. Kenapa rumah orang tuanya kena gusuran? Kok kritiknya kebijakan pelarangan wisuda ya? Saat Kang Deddy terlibat perdebatan, semua warga di ruangan terlihat merasa geram juga pada anak tersebut yang terlihat ngeyel. Bahkan Kang Deddy juga nampak agak terpancing. Selengkapnya simak videonya. Demikian pula warganet yang menonton tayangan video di channel Kang Deddy, rame-rame bicara di TikTok, komentarin soal anak gadis yang terlihat maksain pendapat, berdebat dengan Kang Deddy. Hampir seluruhnya mengecam tindakan anak tersebut. Itulah hasil pendidikan saat ini yang lebih menitik beratkan akademik ketimbang pendidikan budi pekerti. ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal, diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung, kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah, dimana seperti yang kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi ada di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Saya tidak bermaksud membuli anak kecil ya. Sebelumnya saya mengapresiasi keberanian anak ini yang berani kritis, berani speak up di hadapan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi di sini saya ingin memberi pandangan, ingin memberi pemahaman kepada dia maupun kepada anak-anak di luar sana, bahkan kepada orang tuanya yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan, berpura-pura mampu sehingga terlalu memaksakan menuruti apa keinginan anak.
Deddy Mulyadi menghapus study tour, menghapus perpisahan niatnya baik untuk membantu orang tua kalian. Perlu kalian anak-anak tahu, biaya study tour itu ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta, 6 juta. Orang tua kalian untuk mengumpulkan uang sebanyak itu harus bekerja keras, bahkan ada yang rela minjam-minjam ke tetangga, ke rentenir, ada yang pinjol, ada yang jual emas, jual motor, bahkan ada juga yang jual kambing. Kalian sebagai anak dengan enteng mengatakan cuma 1 juta aja, cuma 1 juta aja. Saya juga di sini tidak sepenuhnya menyalahkan anak ya, karena orang tua rela melakukan hal tersebut itu demi anak. Tapi balik lagi, jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang ada sosok gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang ingin membantu meringankan beban kalian para orang tua. Ayo kita dukung kebijakan ini bersama-sama. Orang ini nih. Aduh. Kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum Stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta. Itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Thank you. Si Eneng cantik mengkritik Kang Deddy karena rumahnya digusur. Apaan inung bapak Neng teh ngabangun imahna disolokan paranti cai liwat. Mantak bangunana ditertibkan, engkin teh lamun banjir nyalahkeun pamarentah deui, padahal mah saluran caina tersumbat.